Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim, nabiyyina wa qudwatina wa imamina wa muallimina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, para asatidz, ustadzat, para kesepuhan yang saya muliakan. Alhamdulillah wa syukru lillah ala ni'amillah. Mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam situasi dan kondisi apapun, atas seluruh limpahan karunia nikmatnya yang tak terhitung, terutama nikmat iman dan Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah, karena dengan nikmat iman dan Islam hidup kita lebih terarah. Kita semua tahu apa tujuan kita hidup di dunia ini. Kita semua tahu dari mana kita berasal dan kemana dan kepada siapa kita akan kembali. Dengan nikmat iman dan Islam, kita semua tahu tentang hal-hal yang halal dan hal-hal yang haram. Dengan nikmat iman dan Islam, kita tahu bagaimana caranya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan iman dan Islam, kita tahu apa kewajiban-kewajiban kita kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, dengan nikmat sehat kita bisa beraktivitas, kita bisa menunaikan kewajiban-kewajiban kita, baik secara vertikal dalam bentuk ubudiyah maupun secara horizontal dalam bentuk muamalah. Alhamdulillah, dengan nikmat kesempatan berupa usia, umur yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita sekalian, kita mendapat kesempatan untuk melakukan perbaikan-perbaikan. Kita mendapat kesempatan untuk meningkatkan kualitas iman Islam kita, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan usia kita mendapat kesempatan untuk menyiapkan bekal yang cukup untuk kehidupan yang kekal abadi di yaumil akhir kelak. Karena itu cara mensyukuri nikmat usia ini. Mari sisa-sisa usia kita semuanya ini kita gunakan sebaik-baiknya, kita maksimalkan, kita optimalkan ya, untuk melakukan kebaikan, untuk melakukan amal soleh, untuk menyiapkan bekal yang cukup, untuk sekali lagi meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai di sisa-sisa usia ini
kita masih melakukan kemaksiatan. Sudah cukup rasanya perjalanan hidup yang kita lalui ini. Tentu kita semua sudah punya pengalaman suka dukanya, dan kita sadar bahwa dalam perjalanan hidup ini sudah banyak kesalahan-kesalahan yang kita lakukan, sudah banyak dosa-dosa yang kita lakukan. Karena itu kita hentikan dengan banyak istighfar dan taubat, lalu kita manfaatkan sisa usia ini untuk amal kebaikan. Mudah-mudahan seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi balasan yang berlipat di sisinya kelak. Mudah-mudahan seluruh kesalahan, kekhilafan, dosa yang kita lakukan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Masyarul muslimin, sedianya saya ingin sedikit melanjutkan pembahasan akidah bulan yang lalu, yaitu tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Tapi tadi disindir-sindir gitu oleh pengantar, ya, bagaimana kita bisa mengikuti, mencintai Rasulullah Muhammad SAW, yang biasanya di masyarakat kita di bulan Rabiul Awal ini banyak diperbincangkan, banyak disampaikan. Karena itu, ya, ini saya banting setir ini, Pak. Ya, saya ingin merespon apa yang disampaikan tadi dengan judul, ya, ma wajibuna nahwa Rasul. Apa kewajiban kita kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus sebagai rasul, membawa rahmat kepada seluruh alam, ini kita sudah rasakan. Kita sudah rasakan semuanya. Kalaulah bukan kerahmatan Rasulullah Muhammad SAW, maka apa yang terjadi pada umat-umat terdahulu akan terjadi hari ini. Salah satunya ketika umat-umat dahulu melanggar, maka diazab oleh Allah langsung. Untuk umat Nabi Muhammad SAW tidak diazab langsung. Dulu umatnya Nabi Nuh menentang, termasuk anak dan istrinya, maka Allah azab dengan didatangkannya banjir. Bukan banjir biasa, karena banjir ketika itu gunung pun tenggelam. Sehingga anaknya Nabi Nuh alaihissalam, yang ketika diajak, ya bunayyarkam ma'ana, wahai anakku tercinta, mari bersamaku naik kapal ini. Lalu dijawab, tidak, sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma. Aku akan naik gunung yang bisa melindungi aku dari banjir. Ternyata gunung pun tenggelam. Kalau kita baca dalam Al-Quranul Karim, Allah mengkisahkan apa yang terjadi pada kaumnya Nabi Lut alaihissalam. Laki senang laki, perempuan senang perempuan. Karena kemaksiatan itu, lalu Allah azab. Bagaimana kaum Samud, kaum Ad, angin pun bisa menjadi azab. Tapi umat Nabi Muhammad SAW, ya, azabnya ditunda. Sebab kejahatan yang terjadi pada umat terdahulu terjadi hari ini. Banyak hari ini yang menentang Nabi dan Rasul. Banyak hari ini yang homo dan lesbi. Ya. Banyak hari ini yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Tapi banjir tidak terjadi seperti banjir pada zaman Nabi Nuh
alaihissalam. Ini salah satu ya kerahmatan Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ma'asyiral muslimin wal muslimat, apa kewajiban kita yang mesti kita lakukan? Satu, kita wajib mengimani kenabian dan kerasulannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanpa keraguan dan kebimbangan sedikit pun. Gak boleh ragu lagi. Sebab kalau kita ragukan kenabian dan kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita akan meragukan Al-Qur'an. Kita akan meragukan Islam. Karena Al-Quran, Islam ini dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Dialah Allah yang mengutus Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil huda, dengan membawa petunjuk. Dalam kitab-kitab tafsir yang disebut Al-Huda di sini adalah Al-Qur'anul Karim. Dengan membawa Al-Qur'anul Karim, kitab suci kita. Wa dinil haq, dan agama yang benar, yaitu agama Islam. Kita dicuci otak kita sekarang dengan banyak pemikiran-pemikiran yang kadang-kadang iman kita jadi ragu. Misalnya rame-rame dalam berbagai kampus atas nama kajian ilmiah, orang sudah mempersoalkan bahwa Islam sebagai agama yang benar itu belum final. Karena itu ada paham pluralisme beragama. Semua agama benar. Ini Bapak Ibu setuju nggak? Semua agama benar, setuju nggak? Lah kalau semua benar, yang sholat juga benar, yang nggak sholat benar, ngapain kita sholat? Kalau yang ngelanggar haram benar, yang menjauhi benar, ngapain kita menjauhi yang diharamkan oleh Allah? Kalau ada halal dan haram kita patuhi. Kalau semua agama benar, yang halal menurut Islam diharamkan oleh yang lain, dan sebaliknya, yang diharamkan oleh Islam dihalalkan oleh yang lain. Lalu apa bedanya? Tapi inilah syubhat yang berkembang. Maka kita murnikan lagi. Inna dina indallahil Islam. Kata siapa Bapak Ibu? Kata Allah Subhanahu wa taala, pencipta kita. Masa kita meragukan firman Allah lalu mendengarkan pendapat orang? Soal akidah nggak bisa. Ya, sesungguhnya agama yang paling benar di sisi Allah adalah Islam. Bukan yang paling benar, yang benar. Karena yang lain salah menurut Al-Quran. Maka ditegaskan di surat yang sama, surat Ali Imran ayat 85. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang memeluk selain Islam dinan sebagai agama, fala yuqbala min, maka tidak diterima di sisi Allah. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Di akhirat nanti mereka tergolong orang-orang yang rugi. Ini penting ya. Kita tidak boleh meragukan kerasulan dan kenabian Muhammad SAW, yang konsekuensinya kita tidak boleh meragukan apa yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW, yaitu Al-Quran dan agama Islam ini. Gitu. Maka ini nikmat yang enggak tertandingi. Sehingga dalam Al-Quran Allah perintahkan, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi
fa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakan olehmu Muhammad, bi fadlillahi wa bi rahmatihi, dengan anugerah dan rahmat Allah. Para mufassir ada menjelaskan apa anugerah Allah dan apa rahmatnya. Islam dan Al-Quran. Maka dengan Islam dan Al-Quran ini falyafrahu, hendaklah mereka senang dalam hidup ini. Jadi Bapak Ibu, kalau sudah mengimani Al-Quran, mengimani Islam sebagai agama, lalu hidupnya nggak senang, itu ada masalah. Karena mestinya sudah senang. Karena kita mendapat bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mendapat nikmat yang tidak ternilai oleh apapun di dunia ini. Masa nggak senang? Coba Bapak Ibu sebutkan, apa nikmat dunia yang dibangga-banggakan manusia? Coba sebutkan. Harta, kedudukan, apa lagi? Istri banyak. Nah, ya kan itu Pak. Tahta, harta, wanita itu kesenangan dunia itu di situ. Ini kan yang disombongkan, dibangga-banggakan. Tapi ini tidak bisa untuk menebus iman, untuk menukar iman, nggak bisa. Untuk mengganti Al-Quran, nggak bisa. Untuk mengganti Islam, nggak bisa. Emang Bapak Ibu mau disuruh kafir diangkat jadi presiden? Pilih mana? Jadi orang kafir apa jadi presiden? Kalau itu jabatan. Dan ini bagi kita sudah selesai. Kita kejar-kejar, kita malu sama Nabi Sulaiman. Kalau sekarang ada pejabat sombong, ada malu Pak sama Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu dikaruniai Allah menjadi pemimpin bukan hanya untuk manusia. Ilmunya Nabi Sulaiman, Masya Allah, semut ngomong aja ngerti. Walaupun sekarang ada orang yang ngaku bisa ngomong sama binatang ya, sama semut ya, mau nandingin Nabi Sulaiman, tapi kan nggak terbukti. Dan Nabi Sulaiman kendaraannya angin. Kalau orang kaya sekarang sombong, malu sama Nabi Sulaiman. Coba kekayaan orang sehebat-hebatnya berapa. Pintunya Nabi Sulaiman itu dari emas. Dipikul orang 4 nggak kuat, coba. Malu. Nah, tapi Nabi Sulaiman dengan fenomena yang dimiliki seluruhnya itu mengatakan, hadza min fadli Rabbi. Semua ini hanyalah karunia Tuhanku yang diberikan kepadaku. Liyabluwani, untuk menguji aku, aashkuru am akfur. Apakah aku bisa bersyukur atau aku kufur? Itu Nabi Sulaiman jadi pemimpin, gak usah pemilu Pak. Gak ribut-ribut, Allah kasih. Sekarang jadi pemimpin ribut dulu ya. Harta dikasih. Nah, jadi kalau kita merenungkan hakikat ini, tidak ada di antara kita yang gak senang, gak bahagia dalam hidup ini karena mendapat karunia Al-Quran dan Islam ini. Inilah yang dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini karena rahmatan lil alaminnya Rasul Pak. Alhamdulillah Al-Quran sampai kepada kita. Ya, bersyukur. Alhamdulillah ajaran Islam sampai kepada kita. Lalu kita bisa sholat. Kita tahu yang halal dan yang haram. Kita bisa membangun rumah tangga yang samara, sakinah, mawaddah, warahmah. Itu karena Islam.
kita punya akhlak, itu karena Islam. Sebab yang tidak mengikuti akhlak Rasulullah banyak, Pak. Di negara-negara barat itu pernah, dan mungkin juga sampai sekarang, pergaulan bebas laki perempuan itu biasa. Istrimu istriku, suamimu suamiku itu biasa. Tukar tambah istri, gantian. Ada yang sampai kayak binatang karena tidak berakhlak dengan akhlak yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW. Nah ini penting, karena itu jangan ragukan. Fa'aminu billahi wa rasulihi wan nuril ladzi anzalna. Maka berimanlah kepada Allah dan Rasulnya dan cahaya yang telah aku turunkan, yaitu Al-Quran Karim. Nah, maka ini menjadi dasar akidah. Iman kepada Allah, iman kepada Rasul, iman kepada kitab suci Al-Quran, itu mendasar sekali. Sedikit kita meragukan keimanan kita kepada Rasulullah Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul, kita akan terjebak meragukan Al-Quran dan meragukan Islam. Ya, masih ada orang bertanya, benar nggak sih Islam ini? Kita dari kecil udah mulai Islam masih nanya, benar nggak Islam ini? Ya pasti benar. Ini akidah, ini keimanan, nggak boleh diragukan. Al-Quran itu al-haq. Maka Allah sudah jelaskan, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ini Al-Quran, itulah Al-Quran, kitab yang dimaksud Al-Quran di situ karena ada alif dan lam, itu ma'rifah. Dzalikal kitab la raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya, sebagai petunjuk orang-orang yang bertakwa. Ini Allah yang mengatakan tidak ada keraguan, masa kita meragukan? Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu yang datang dari Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala, maka jangan kamu meragukan. Jangan kamu tergolong orang-orang yang meragukan. Itu satu ya. Jadi iman kita kepada Nabi Muhammad ini full, nggak boleh kurang, nggak boleh ragu-ragu sedikit. Sehingga ajaran yang dibawanya yaitu al-Islam, Al-Quran yang diwariskan, dan hadis ini tidak kita ragukan. Ini satu. Yang kedua, konsekuensi dari keimanan ini apa? Kewajiban berikutnya, mentaatinya. Taat itu menerima tanpa ada penolakan. Kalau mengingkari, menolak, namanya maksiat. Taat lawannya maksiat. Jadi karena taat kepada Rasulullah SAW itu berarti taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Rasul sabdakan, man ata'ani faqad ata Allah. Dalam riwayat lain, man ata'ar rasula faqad ata Allah. Siapa yang taat kepada Rasul berarti dia taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya atiullaha wa atiur rasul la'allakum turhamun. Taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul agar kalian mendapat rahmat. Jadi sumber rahmat itu karena taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Gak boleh kita mengingkari ajaran yang dibawanya. Nah, dalam praktek kehidupan ini masih banyak. Makanya Rasul sampaikan, ilmu yang pertama kali hilang dari kaum muslimin itu ilmu waris, ilmu faraid itu. Dan ternyata betul, kaum muslimin banyak yang mengabaikan waris itu.
Padahal itu ajaran yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW. Ini kitab suci Pak yang bicara waris ini. Bukan pendapat orang. Ya. Justru yang maksiat kepada Rasul berpendapat waris dalam Islam itu enggak adil. Karena laki-laki dapat 2, perempuan dapat 1. Itu pendapat orang. Tapi Al-Quran mengatakan lidzakari mithlu hadzil untsayain. Untuk laki-laki ya 2 bagian, perempuan 1. Itu mah adil. Karena Islam nggak berdiri sendiri. Ya, ada ajarannya misalnya. Ini ada anak perempuan, anak laki-laki. Anak laki-laki dapat 2, perempuan dapat 1. Kalau perempuan dapat 1 itu harta dia. Tapi laki-laki dapat 2 itu tidak semuanya harta dia. Karena nanti kalau dia menikah, dia harus bayar mahar. Perempuan wajib atau berhak menerima mahar. Kalau nafkah, laki-laki menikah, dia berkewajiban memberi nafkah. Istri berhak mendapat nafkah. Jadi kalau 1 itu utuh kata orang Pak. Ini dapat 2 dibagi-bagi lagi. Itu keadilan Allah Subhanahu wa taala. Malah digugat sekarang. Digugat sekarang. Apa alasannya? Yang perempuan sekolahnya rendah, yang laki-laki sekolahnya tinggi, masa masih dapat 2? Nggak adil amat orang tua. Karena itu orang tua karena nggak mau dibilang nggak adil, udah dibagi rata aja. Nah, itu kan kata dia, ya kan? Itu kata manusia. Kata Allah tidak. Lidzakari mislu hadzil untsayain. Nah, itu contoh. Saya sedang baca-baca kitab tafsir. Saya itu penasaran. Kenapa kitab suci kita ini bicara hewan ternak? Bahkan ada nama surat dalam Al-Quran Al-An'am. Al-An'am itu artinya hewan ternak. Dan detail disebutkan manfaatnya sama Allah. Hewan ternak itu dimakan dagingnya, ya, diminum susunya, dinikmati, ya, kemudian digunakan untuk kendaraan. Zaman dulu ketika ayat ini turun, kendaraan itu binatang, ada onta, ada kuda. Di kita di Indonesia ini juga kendaraan Pak Dul. Karena untuk narik gerobak itu pakai sapi. Bahkan disebutkan buat apa? Membajak tanah, ngangkut air. Itu hewan ternak disebutkan fungsinya. Dan yang menarik apa? Dan perhiasan. Ternyata banyak manusia itu yang hobinya hobi hewan. Hobinya itu hewan. Ada di situ. Walaupun kadang-kadang kebablasan ya. Masa burung kecil gitu dibeli 5 juta. Kecil banget burungnya itu. Kalau dimakan nggak bisa. Tapi 5 juta. Lalu ditanya kok mahal banget? Hobi nggak ada harganya. Nah, itu alasannya. Tapi ya kebangetan ya, burung 5 juta anaknya. Itu. Ini kitab suci. Terus para nabi itu mengembalakan atau beternak. Nah, secara fakta ternyata kebutuhan makan kita itu sumbernya hanya 2, Pak. Tumbuhan dan hewan. Apapun yang kita nikmati, makanan itu sumbernya cuma 2, hewan dan tumbuhan. Pertanyaannya maka Allah sudah karuniakan negeri seperti ini, lalu kita masih impor beras, kita masih impor daging, itu ada sesuatu yang belum pas, Pak. Loh, Indonesia kok impor beras itu gimana kira-kira? Karena Bapak nggak mau jadi petani. Habis taninya rugi melulu. Ya karena taninya ketinggalan, Pak.
nggak ada teknologinya. Jadi orang bisa sehektar 12 kintal, kita dapat 5 kintal. Ya rugi. Di Thailand orang sudah bisa sehektar 12 kintal. Maaf kok 12 kintal, 12 ton. Kita baru 5 ton. Di Cina itu talas itu Pak, talas itu. Kita ini talas udah bukan makanan yang dilihat lagi. Tapi di sana talas dibudidayakan menjadi pengganti makanan pokok. Teknologinya luar biasa. Maka saya pernah cerita di tempat ini, orang Madura tani di Jepang, satu orang bisa 30 hektar satu orang. Orang Madura, taninya di Jepang. Orang Indonesia ternaknya di New Zealand. Orang Indonesia ternak di New Zealand. Sapinya banyak sekali. Ada apa nih? Mana yang keliru ini? Nah, makanya saya sering nyindir Bapak Ibu kan. Bapak Ibu ini loh bikin sambal kok cabenya beli. Loh kita malu Pak, cabai kok beli. Ya Pak, ibu-ibu cabenya beli nggak? Malu, di Indonesia kok cabenya beli itu. Karena kita itu punya 3 pohon cabai udah selesai Pak. Di Jepang itu di polybag nanam cabai, nanam tomat. Kita nggak perlu itu banyak. Nah ini menarik dikaji. Apa yang keliru? Nah, jadi kembali kepada mensyukuri kerahmatan Nabi Muhammad ini betul-betul rahmatan lil alamin untuk seluruh alam. Bukan hanya manusia, tumbuhan, hewan semua mendapat kerahmatan Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka untuk supaya kita hidup ini sukses, taat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah taat ikut gitu. Karena ada sikap manusia itu ya tahu, dengerin juga Pak, tapi nggak mau. Gitu. Itu disebut sami'na wa asoina. Kami dengar firman-Mu ya Allah, kami baca sabda-Mu ya Rasulullah, tapi nggak mau ikut. Gitu. Itu banyak. Nah yang benar itu orang beriman terhadap kenabian dan kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sami'na wa ata'na. Nah taat itu konsekuensinya harus ikut ajarannya. Gitu. Ini saling terkait. Jadi ittiba itu begini ilustrasinya. Ini ada orang jalan di depan, di belakangnya ngikuti Pak. Dia belok kanan ikut belok kanan, belok kiri ikut belok kiri. Bahkan ada sahabat itu namanya Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud. Tapak kaki Rasulullah ke masjid itu diikuti. Saking kepingin ikut Rasul itu. Nah, sekarang banyak orang ingin ikut Rasul masuk surga, iya. Tapi tidak mau mengikuti amalannya. Itu yang disebut tamanni, orang yang berangan-angan kosong. Ya, jadi pengen masuk surga tapi nggak mau menempuh jalannya. Itu kata Imam Syafi'i, ya ada perahu atau kapal berjalan di daratan. Itu mustahil Pak namanya. Ya, itu namanya mustahil. Dia pengen masuk surga tapi nggak ngikut jalan Rasul, nggak bisa. Makanya dalam akidah Islam Pak, ini Masya Allah ya, kita jadi umat Nabi Muhammad ini dapat karunia luar biasa. Bukan hanya di dunia Pak, tapi nanti juga di akhirat. Salah satunya Nabi Muhammad itu diizinkan oleh Allah untuk memberikan syafaatul uzma, syafaat yang agung.
Apa syafaat yang agung itu? Membukakan pintu surga. Jadi suruh datang kepada Nabi Adam, nggak sanggup. Nabi Musa nggak sanggup. Nabi Ibrahim nggak sanggup. Tapi Allah izinkan membuka pintu surga itu Nabi Muhammad SAW. Jadi pengikut Nabi Muhammad itu dunia akhirat. Kalau mau ikut, kalau nggak mau ikut, ya nggak bisa. Bahkan syafaat juga, mudah-mudahan kita mendapatkan. Itu yang sudah di neraka dipindah ke surga. Itu katanya di neraka kekal abadi. Iya. Tapi ada yang mendapat syafaat Nabi Muhammad SAW, ya, dipindah ke surga. Siapa itu? Orang yang beriman, yang tidak musyrik, tapi melakukan dosa-dosa. Dosa-dosanya dibersihkan dulu di situ. Nanti kalau sudah bersih, dipindah ke surga. Siapa yang diizinkan? Ya Allah mengizinkan dengan syafaat Nabi Muhammad. Ada lagi syafaat beliau meringankan azab neraka. Makanya pamannya Abu Thalib itu diringankan azab. Walaupun seringan-ringannya itu menginjak bara api, otaknya mendidih. Itu paling ringan. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Jadi ini Nabi Muhammad. Tetapi syafaat ini nggak bisa kita dapatkan kalau kita tidak menempuh jalannya. Maka salah satunya apa? Mendapatkan syafaat Nabi Muhammad itu baca Al-Quran. Iqra'ul Quran, bacalah olehmu Al-Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Karena Al-Quran itu nanti akan menolong memberi syafaat kepada sahabat Al-Quran. Jadi sahabat itu. Nah, sahabat itu yang dekat itu. Nah, kita nggak dekat sama Al-Quran, ya berarti bukan sahabat Al-Quran. Dekat Pak, tidur pun dekat itu. Itu mushafnya Pak yang dekat. Mushafnya, iya. Kan beda Al-Quran dengan mushaf Al-Quran. Kalau yang kitabnya itu Pak itu namanya mushaf Al-Quran. Al-Qurannya itu isinya itu kalamullah yang ada di dalam mushaf. Jadi dekat dengan Al-Quran itu bukan dekat dengan mushaf. Kalau mushaf gampang, kita bikin tempat dekat kita, iya. Tapi Al-Quran itu yang ada di dalam mushaf, ya, yang itu merupakan petunjuk. Di dalamnya ada hukum. Itu yang harus dekat. Baik. Jadi masyaallah muslimin, kita sekarang harus segarkan kembali akidah kita. Bagaimana kita bisa ittiba'ur rasul. Jadi berusaha apa-apa itu nanya kepada Rasulullah SAW. Rasul, seperti apa sih yang kau lakukan? Gitu ya. Maka Rasul SAW itu ditetapkan oleh Allah sebagai qudwah hasanah, teladan terbaik. Nah, ini yang mulai tipis ini Pak sekalian. Ini mulai menipis. Karena idolanya bukan Rasulullah SAW lagi. Yang dicontoh bukan Rasulullah SAW. Maka hati-hati. Orang diskusi rame Pak tentang karakteristik Gen Z. Tapi ada nggak di situ? Mestinya ngikutin Rasul. Udah enggak Pak, di situ nggak ada. Jadi idolanya itu bukan Rasulullah SAW. Boleh Pak dicek
anak-anak generasi Gen Z itu lebih kenal artis Korea daripada sahabat Rasul SAW. Boleh dicek. Hafal lagu Korea, nggak hafal hadis Rasul. Boleh dicek. Karena sudah jauh dari Nabi dan Rasulnya. Karena sarana kehidupannya menjauhkan dia dengan Rasulnya. Nah, ini contoh yang paling gampang itu, nih jemaah ini pemuda semua Pak. Mana yang pemuda-pemudanya ini mana nih? Bapak ini ngaku muda ya, tapi usia nggak bisa dibohongin. Mana anak-anak kita? Karena sudah dijauhkan dari Rasulnya. Rasul aja itu ngabsen sahabat Pak, yang datang ke masjid itu diabsen. Yang nggak ke masjid ditanya sama Rasulullah, kenapa dia nggak ke masjid? Bahkan dicek, coba datang ke rumahnya, kenapa dia dengar adzan nggak ke masjid? Kalau tidak punya uzur syar'i sampai Rasul mau bakar rumahnya, udah kumpulkan itu kayu bakar aja rumahnya. Seperti itu kerasnya Rasul mendidik sahabat. Nah kitanya lembek Pak, ya nggak apa-apa lagi tidur, ya, dia tidurnya malam jadi nggak bangun, itu kayak udah gitu. Ya, karena kita nggak keras. Mendidik keras itu untuk kebaikan kadang dibutuhkan, dan itu Rasul contohkan. Dicari Pak yang nggak ke masjid, ditanya. Kalau sakit ya uzur, kalau enggak kenapa ditanya. Gitu. Nah saya pernah cerita, apa itu dulu keras Pak, bangunin anaknya, termasuk saya ini anak terakhir. Itu kalau kita nggak bangun Pak, tungkak, tahu tungkak ya, belakang kaki itu, apa namanya bahasa Indonesianya itu, tumit, itu bisa bengkak. Karena diangkat, ambennya itu dari bambu, tempat tidurnya itu dari bambu, keras itu Pak. Nggak bangun diangkat kaki kita, dibenturkan ke amben itu. Iya. Tapi, nah ini betul-betul menjadi contoh, karena beliau nggak pernah terlambat bangun. Jam 3 sudah bangun. Jadi gagah bangunin anaknya karena sudah bangun. Nah, repot lagi Pak. Ya bapaknya tidur juga, ya, nggak ada yang bangunin gitu. Jadi lewat semuanya. Gitu. Jadi ini serius, ini problem umat. Loh, umat Islam kok nggak senang ke masjid itu kan nggak nyontoh Rasulnya. Rasulnya itu senang ke masjid. Bahkan coba saya kemarin di taklim yang lain itu membahas tentang dahsyatnya pada mahsyar. Itu matahari didekatkan sampai orang itu banjir keringat. Ada yang sampai mata kakinya, ada yang sampai lututnya. Bahkan Rasulullah isyaratkan ada yang sampai mulutnya, tenggelam dengan keringat. Karena matahari didekatkan panas sekali. Na'udzubillah min dzalik. Tapi di saat itu ada 7 golongan yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Orang yang hatinya, kalau bahasa kampung saya itu cementel. Ya, kayak sesuatu ditempelkan gitu, dicantelkan begitu. Mu'allaq, orang yang hatinya terpaut dengan masjid. Jadi kayaknya hatinya itu dicantelin di masjid gitu. Itu dapat perlindungan. Karena padang mahsyar ketika itu dahsyat sekali. Nah ini PR kita bersama ya, PR kita bersama. Ternyata rukun Islam saja Pak, kita ini masih belum sukses, kaum muslimin belum sukses.
Maka ada pemikir mengatakan, ulama, ini bukan hadis, bukan Quran, ulama memahami, kalau saja umat Islam ini bisa sholat subuh berjamaah di masjid seperti sholat Jumat, Allah berikan kemenangan dan kejayaan. Kapan Pak kira-kira? Subuhnya seperti Jumat. Kalau Jumat di sini penuh nggak Pak? Kalau subuh ini sudah bagus Pak. Serius. Ini apresiasi. Masjid ini subuhnya sudah bagus. Dibanding yang lain. Sudah bagus Pak. Sebagus-bagusnya di sini itu ruang utama belum. Padahal kalau Jumat, kapan kira-kira kaum muslimin? Jadi begini Pak, ini hitung-hitungan statistik ya. Iya, tapi masjid yang lain juga penuh Pak. Masjid-masjid di kampung juga penuh kalau Jumat. Ya cek aja. Makanya saya mau hitungkan, ini hitung-hitungan statistik. Kira-kira yang sholat Jumat itu umat Islam atau bukan? Umat. Jadi seperti itu jumlahnya umat Islam sebenarnya. Kalau ingin mengukur, ya sholat Jumat itu kaum muslimin. Gak ada yang non muslim ikut Jumatan, gak ada. Pertanyaannya, kalau subuh ada di mana kaum muslimin? Nah, coba sampaikan alasan kepada Allah. Apa berarti? Kena macet? Apa uzurnya? Apa uzurnya? Nah, kalau nggak ada uzurnya, kenapa nggak datang? Kenapa Pak? Iya. Jadi kita ini punya PR Pak ya, punya PR semuanya ini. Pertama, pewarisannya lemah. Loh yang rajin ke masjid yang tua-tua, yang muda nggak ada, ini mana pewarisannya? Ya, padahal regenerasi itu penting. Karena ini sunatullah. Kita semua akan kembali dan itu tidak waktu yang lama. Maka kalau tidak ada regenerasi, bagaimana 20 tahun yang akan datang, 25 tahun yang akan datang? Itu nggak bisa Pak diremehkan. Nah, padahal kita semua bersaksi Pak ya. Ini alhamdulillah yang tua-tua rajin ke masjid. Tapi kan beda Pak. Iya. Iya. Coba kalau waktu muda dulu ke masjid, langkahnya lebih cepat. Ya, masih sehat gitu. Lah ke masjid kok nunggu sudah. Ya, sendi-sendi sudah pada sakit. Tapi alhamdulillah itu Pak. Jadi saya punya ungkapan begini. Kalau yang tua-tua rajin ke masjid itu wajar. Ya. Tapi kalau ada anak muda rajin ke masjid itu hebat. Nah, kalau ada orang tua nggak ke masjid itu apa kira-kira? Loh, itu kata Bapak, bukan kata saya. Lah sudah bau tanah, nggak menghadap Allah itu mau menghadap kemana? Nah, ini pentingnya dakwah itu Pak. Khawatir ini nggak nyampe ilmunya, khawatir imannya nggak kuat, ini disampaikan. Bapak-bapak punya pengalaman, kita sudah berkali-kali ngaji ini. Kita ngajak jelek nggak Pak ngaji ini? Ngajak maksiat nggak? Coba Bapak kan dengerin, ngajak maksiat nggak? Lah kalau nggak ngajak maksiat, kenapa nggak disupport? Ajak yang lain dong. Orang maksiat aja ngajak temen itu Pak. Orang jahat itu ngajak temen gitu. Setan aja ngajak temen. Loh kenapa kita yang baik nggak ngajak temen? Ini dakwah Pak, serius.
Kalau setiap bapak bawa satu jemaah di sini, Masya Allah, luar biasa. Gak usah 3, 4 Pak, masing-masing satu udah 2 kali lipat. Ini jangan dianggap soal kecil. Ini ajaran Rasulullah SAW begitu. Rasulullah itu diutus SAW untuk menyampaikan ajaran ini kepada segenap umat manusia. Manusia. Ya. Jadi diutus kafatan linnas. Wa ma arsalnaka, dan aku tidak mengutus Muhammad illa kafatan linnas, kecuali untuk seluruh umat manusia, basyira wa nadhira, dengan membawa kabar berita dan ancaman. Nah, ternyata ciri pengikut Nabi Muhammad SAW itu yang menyampaikan, menyambung risalah dakwanya Nabi Muhammad SAW. Itu pengikut Nabi Muhammad. Maka Allah berfirman, "Qul hadhihi sabili," katakan oleh Muhammad, "Hadhihi sabili, ini jalanku." Apa jalan Rasul itu? Ad'u ilallahi ala basiratin. Ya, berdakwah ke jalan Allah dengan basirah, dengan ilmu, dengan keyakinan, dengan hujjah, ya, dengan argumentasi. Siapa? Ana wa manittaba'ani, saya dan para pengikutku. Itu. Kalau jadi pengikut Nabi Muhammad ini semangat menyampaikan Islam ini kepada yang lain. Pak, saya nggak bisa, saya nggak ada ilmunya. Bapak jangan merendahkan diri. Bapak ibu ini punya ilmu. Saya tanya sekarang, bisa sholat nggak? Bisa. Yang nggak bisa sholat masih ada nggak? Loh, kenapa nggak diajari? Udah itu terlalu berat ya. Bapak bisa Al-Fatihah nggak? Yang belum bisa Al-Fatihah ada nggak? Kok nggak diajarin sama bapak? Kata Rasulullah, "Balighu anni walau ayat." Sampaikan dariku walaupun hanya 1 ayat. Jadi gimana Pak? Setuju ini? Ngajak teman nanti ke sini? Itu baru pengikutnya Nabi Muhammad SAW. Begitu Al-Quran mengatakan, "Ana wa manit taba'an." Saya dan pengikutku apa? Ad'u ilallah, mengajak orang ke jalan Allah. Gitu. Nah, kalau sudah begitu Pak, Allah bimbing kita. So, bimbingan Allah ini yang kita butuhkan. Kita ini hidup di zaman yang bergetah. Saya katakan bergetah itu begini. Dosa besar itu jadi tontonan Pak hari ini. Bahkan jadi hiburan. Orang itu bisa zina itu bangga Pak, dicerita-ceritakan. Ya kan? Saya dengan ini, dengan ini, dengan ini gitu. Jadi kalau pasangan ganti-ganti itu bangga. Udah diceritakan untuk nyari duit itu Pak. Sekarang itu zamannya. Konten-konten maksiat itu kan banyak sekali. Cerita kejahatannya tapi nyari duit. Coba. Yang mestinya ditutup, nggak dicerita, malah dibuka, diceritakan. Dan akhlak sudah hilang. Dulu, nah ini saya cerita lagi. Waktu saya kecil, ada perempuan pakai celana panjang itu ditonton. Ditonton kenapa? Heran gitu. Orang kampung saya itu heran. Jadi ada yang kerja di Surabaya, terus pulang ke Gresik, ke kampung saya itu di pelosok. Perempuan pakai celana panjang, itu ditonton. Heran Pak, kok ada perempuan pakai celana panjang gitu? Karena umumnya itu pakai jarik itu Pak. Apa sih ya, kain itu ya, sarung kain itu yang dilipat-lipat itu cara makainya itu. Karena itu multifungsi Pak, kadang-kadang untuk gendong anak, untuk apa saja ya. Itu umumnya. Nah sekarang itu bukan celana panjang Pak, pakai celana pendek. Orang nggak heran gitu, karena banyak fenomenanya. Dulu pakai celana panjang saja, itu bukan berabad-abad loh Pak. Itu baru 25 tahun yang lalu perubahannya sudah seperti ini. Ya.
Saya masih ingat kakak saya itu sudah ngelamar, meminang. Itu ketemu calonnya di jalan, itu dua-duanya balik kanan. Jadi ketemu calon itu malu, Pak. Ya, itu sudah dilamar. Ya, dari jauh itu di jalan itu mau simpangan, itu malu. Jadi dua-duanya balik kanan. Nggak mau ketemu. Ini belum dilamar, belum apa, udah dibawa kemana-mana. Itu udah biasa. Udah biasa. Iya kan? Nah ini pentingnya ya kembali menyegarkan ya pemahaman agama yang lurus, yaitu berkhutbah kepada Rasulullah Muhammad SAW. Makanya Allah tegaskan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh dalam diri Rasul itu ada teladan yang terbaik lakum untuk kalian semua. Tapi ternyata nggak semua orang bisa. Yang bisa itu liman kana yarjullaha wal yaumal akhir. Yang mengharap pahala dari Allah dan kehidupan akhirat. Ingin selamat di akhirat. Ingin pahala dari Allah. Wa dzakarallaha katsira, dan yang banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi mari kita mulai ya bagaimana kita berkhutbah kepada Rasulullah SAW. Yang kecil-kecil banyak, Pak. Cara makannya Rasul gimana, cara tidurnya gimana, cara bicaranya gimana. Karena Rasul itu tidak bicara kecuali benar. Ya, akhlaknya gimana? Kata Aisyah, Rasul itu Quran berjalan. Karena khuluquhul Quran. Akhlaknya seperti apa? Bagaimana tidak? Semua orang yang ketemu Rasul itu mendapatkan kebaikannya. Gitu. Ketemu anak kecil disapa, Pak. Rasul itu sayangnya sama anak kecil. Bahkan ketemu ibu-ibu nimang anaknya, itu pengen ditimang anaknya. Oh, kita bilang emang Rasul kurang kerjaan? Bukan kurang kerjaan. Itu rahmatnya Rasul kepada seluruh alam itu. Semuanya dapat kebaikannya Rasulullah SAW. Digendong itu bayi itu. Udah digendong sama Rasul, ditimang sama Rasul SAW, pipis Pak bayi ini. Maka ibunya ingin cepat ambil. Karena nggak enak sama Rasul, masa dipipisi. Tapi apa kata Rasulullah? Biarkan Bu ya. Kalau bayi ini pipis dan baju saya kotor dan najis, bisa dicuci. Tapi sikap kasar yang menyebabkan hati dan jiwa anak ini terluka, sulit disembuhkan. Apa maknanya? Tidak boleh kasar sama anak kecil. Loh, kalau anak kecil pipis memang nggak tahu, Pak. Loh, kalau kita hukumi ya kita yang salah. Emang anak kecil suruh kita pipis-pipis sana ke WC? Udah bayi, kalau bisa pipis ke WC malah ibu takut. Bayi kok bisa jalan gitu. Jadi apa? Ya lumrah itu. Tapi sikap kasih sayang Rasul itu ya, perlu dicontoh. Terhadap bayi saja nggak mau kasar, Pak. Ini akhlak Rasulullah SAW. Satu kali ada Yahudi buta disuapin sama Rasulullah. Ini kurang apa, Pak? Ini beda agama. Disuapin sama Rasulullah. Bapak nyuapin sama orang Islam aja belum ya? Begitu tahu bahwa yang nyuapi Rasulullah SAW, dia masuk. Kurang apa baiknya? Rasulullah SAW itu mau dibunuh. Dibunuh. Pedang orang yang membunuh jatuh, diambil oleh Rasulullah. Rasulullah balas dendam nggak, Pak? Dibunuh nggak orang itu? Coba kalau kita, Pak, kira-kira orang mau jahat sama kita terus nggak berdaya, mau kita apain?
paling tidak kita bentak-bentak, paling tidak ada sikap nggak suka kita di Rasulullah. Karena sikap itulah kemudian orang itu masuk Islam. Umar kurang apa jahatnya, Abu Jahal kurang apa jahatnya sama Rasulullah SAW. Tapi didoakan oleh Rasulullah SAW. Kita nih kalau ketemu orang jahat, pemimpin jahat, berani nggak Pak doain? Ya Allah tunjuki dia gitu. Jangankan doain, jeleknya yang kita ingat terus. Nah ini akhlak. Ini akhlak. Dan ini dipraktekkan oleh para sahabat. Mana ada Pak persaudaraan seperti para sahabat antara Muhajirin dan Ansor. Kita ini Pak banyak problem loh pendatang dengan orang pribumi ya atau orang asli. Disampit orang Madura ribut sama orang Dayak. Alhamdulillah di sini banyak Muhajirin nggak ribut sama Ansor ya. Karena banyak Muhajirin, masjidnya saja namanya Masjid Muhajirin. Tapi yang asli kan ada Pak ribut nggak? Jangan. Karena sahabat Muhajirin dan Ansor, ini sahabat dari Mekah ke Madinah, ketemu orang Madinah, itu dipersudahkan Rasul, itu seperti saudara kami. Bahkan sikapnya itu melebihi. Ini disebut isar itu. Orang-orang Ansor, sahabat Ansor lebih mendahulukan kepentingan sahabat Muhajirin daripada diri mereka sendiri. Hebatnya ukhuwah yang dibangun oleh Rasulullah Muhammad SAW. Jadi ini karena waktu Pak ya, ini masih banyak yang harus kita gali ya, bagaimana kemudian kita bisa menjadi umat Nabi Muhammad SAW di dunia fil akhirah. Paling tidak saya tutup ya, mari Rasul ini kita jadikan teladan terbaik dalam seluruh aspek kehidupan kita. Kita teladani Rasulullah. Walaupun orang hari ini nggak mencontoh, kita sebagai umatnya harus mencontoh. Karena kerasulan dan kenabian Nabi Muhammad SAW itu berlaku sampai akhir zaman. Bukan untuk generasi dulu saja. Jadi Gen Z hari ini, ya kutuannya juga harus Rasulullah Muhammad SAW. Nggak ada alasan karena zaman beda lalu tidak berkutuah kepada Rasulullah Muhammad SAW. Karena kenabian dan kerasulannya berlaku untuk seluruh umat manusia dimanapun di belahan bumi ini dan berlaku sampai akhir zaman. Ada yang gampang kita mendekatkan diri ke Rasulullah, perbanyaklah sholawat. Ini jangan anti sholawat Pak, salah. Oh itu ajaran Islam. Jadi pemahaman diluruskan. Loh, Allah dan malaikatnya itu bersolawat untuk Nabi Muhammad. Dan kita diperintah oleh Allah, ya kan? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersalawat untuk Nabi Muhammad SAW. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, sallu alaihi wa sallimu taslima. Perbanyak. Ya, karena itu ya untuk mendekatkan diri kepada Rasulullah SAW, setelah iman kita taat, kita ikut, kita teladani, kita bersolawat dan kita cintai. Itu yang luar biasa. Iman kita nggak dianggap sempurna Pak kalau nggak bisa mencintai Rasulullah. Maka Rasulullah bersabda, ya, la yu'minu ahadukum, tidak beriman salah seorang di antara kalian hatta akuna ahabba ilaihi, sehingga aku lebih dicintai min walidihi, dari orang tuanya, wa waladihi, dan anaknya, wan nasi ajmain, dan manusia seluruhnya. Jadi, bagaimana kita mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam, inilah yang menjadi PR kita semua. Sebab bukti cinta kita ini belum tampak kelihatan gitu Pak. Coba saya cek ya, ini list terakhir satu. Bapak baca sabda Rasul berapa hadis? Hadis Rasul itu jutaan. Berapa yang sudah dibaca?
3 hadis ya di mimbar yang sudah dihafal Pak, hadis Rasul, sabda Rasul yang sudah dihafal ada berapa? Lagunya Bang Haji ada yang hafal Pak? Hah? Rupanya kita lebih senang ngapali lagunya Bang Haji Roma Irama daripada sabda Rasul. Ya fair-fairan aja Pak, supaya kita ada evaluasi ya. Anak-anak kita itu hafal lagunya orang Korea Pak. Loh, hadis Rasul aja satu pun gak ada yang hafal. Loh, itu ngaku umat Nabi Muhammad gimana? Mau bilang cinta gimana? Oh, omongannya aja gak didengar. Jadi cinta itu harus dibuktikan. Betul gak kita mencintai? Dari hati yang paling dalam. Ya, maka kita merindukan Rasul kita Muhammad SAW. Ya, jadi kebayang. Nah, makanya itu secara logika Pak ya. Kita umat Islam nggak mencintai Nabi Muhammad itu nggak beralasan. Coba kalau Bapak Ibu mencintai seseorang itu karena apanya? Karena apanya? Tampannya, cantiknya. Lah kalau tampannya Rasul paling tampan Pak. Wajahnya seperti bulan purnama, rambutnya hitam pekat, badannya tegap, perut dan dadanya rata, tangannya halus. Siapapun yang berjabat tangan dengannya tidak ingin segera dilepaskan. Ya, wajahnya bersinar. Kalau ada butiran-butiran keringat di wajahnya, bersinar bak mutiara. Bagaimana Rasul kita tampannya? Gak pendek, gak tinggi. Ideal sekali. Tapi kita gak mencintai apa? Kalau kebaikannya orang paling baik di dunia. Loh, sampai Michael Hart itu non muslim. Jadi nyusun buku, beliau ini memotret 100 tokoh dunia dari dulu sampai sekarang. Sampai dia menulis Rasulullah SAW ditempatkan orang nomor 1. Dia bukan muslim. Karena memang gak bisa diingkari. Jasanya Nabi Muhammad SAW pengaruh gak bisa diingkari. Siapapun, ahli sejarah manapun. Cuman kita sekolah SMA bicara sejarah dunia, Rasulullah dan para sahabatnya gak ada di situ. Yang kita pelajari itu zaman prasejarah, zaman batu, zaman kapak. Ya, kita pelajari capek di situ ya. Terus zaman Renaissance, zaman pertengahan ya, revolusi Inggris, revolusi Prancis. Ya kita bahas. Terus zaman sejarah modern negara-negara di dunia. Mana Rasulullah dan para sahabatnya? Enggak ada di kurikulum itu. Itu yang dipelajari kita di SMA. Sejarah dunia, tapi Nabi Muhammad SAW dan sahabatnya dihapus. Umat Islam enggak ngerasa Pak, padahal itu penting sekali. Makanya banyak yang nggak kenal nabinya, nggak kenal para sahabat, karena nggak dibaca sejarahnya. Nah ini PR kita semua. Kalau kita ya mencintai seseorang karena karyanya, ya siapa yang melebihi Nabi Muhammad SAW? Maka dulu orang-orang Quraisy itu sangat mencintai Nabi Muhammad. Persoalannya cuma satu, karena Nabi Muhammad membawa agama Islam ini. Mereka nggak suka. Zahirnya nggak ada yang mengingkari. Rasulullah orang yang paling baik, akhlaknya yang paling baik. Itu dipercaya semua. Semua mengaku. Nah, inilah yang barangkali menjadi renungan kita bersama. Mari kita buktikan cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan bukti-bukti yang serius. Gitu. Ya, dengan bukti. Ada yang pernah pacaran Bapak dulu? Pernah pacaran enggak Pak? Surat-suratan sama calon istri pernah enggak? Gimana Bapak kalau menerima surat dari istri itu? Calon istri waktu pacaran. Udah dilipat dibuka lagi, udah dilipat dibuka lagi, disimpan. Lah ini hadis Rasul, enggak dibuka-buka. Ya.
Allahu a'lam bishawab. Baik, jazakumullah khair. Kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.